menurut saya pengalaman saya waktu di rumah Eyang tuh kan serem banget gitu. Iya, Begitu saya dengerin cerita-cerita teman-teman yang lain ya, banyak ternyata yang lebih. bisa dibilang kayak ada toh kejadian kayak gitu. Nggak masuk akal, tapi ya emang terjadi Emang gitu kan. terjadi. Tapi ya selama ngedit beberapa kali lebih sering dulu awal kita sempat kayak traumatik juga sih. Halo para penakut dan para penghuni kamar sekalian. Alhamdulillah bersyukur banget karena akhirnya konten kita ini SHBT bercerita bisa dilanjutkan kembali. Kita tidak jadi tutup akun atau delete channel lagi karena alhamdulillah kedatangan narasumber. Karena sekarang emang susah nyari narasumber apalagi di kondisi kayak gini kecuali memang pakai online seperti itu ya. Ah, Emang pernah berencana tutup akun kayak Skinny Indonesia. pernah mas. Susah. Konsistennya sih ngejaga itunya sih yang susah ya. Iya benar. Jadi untuk teman-teman para penakut sama para penghuni kamar sekalian, narasumber kali ini adalah mungkin kalian pasti pada banyak tahu yang penggemar horor, cerita-cerita mistis segala macam. Dia adalah kalau disebutnya apa ya mas? Presidennya di UC What I See atau lurahnya itu? Iya lurahnya. Teman-teman manggilnya lurah. Lurahnya Desa Sukawedi ya. Desa Sukawedi. Sukawedi. Jadi di sini ada Mr. Popo. Halo teman-teman semua. Saya mampir nih ke kamarnya Mas Bobi. Nah, oke. Jadi ini mungkin yang belum tahu teman-teman sekalian, alhamdulillah podcast LDK sekarang bisa juga disaksikan di YouTube seperti itu, bisa melihat visualnya seperti apa. Coba kita naik sedikit lah berkembang. Nebeng dengan akun orang, alhamdulillah. Ini dia, Mr. Popo. Yes. Halo Mas, apa Halo kabar? Mas, baik. Gimana? Sekarang masih lanjut terus Mas kiriman-kiriman cerita gitu dari teman-teman? Alhamdulillah sih ya masih ada yang kirim terus kita berusaha tayang kalau podcast seminggu 5 kali. Kalau YouTube, kita usahakan setiap hari. Tapi di 2 hari itu ada konten beragam ya. Di 2 hari yang bolong itu memang kita coba isi dengan konten yang berbeda dari podcast yang di YouTube ya. Oh, dicoba seling-selingan gitu ya, mungkin ya. Jadi kita ada yang satu hari kita coba punya program namanya mencekam, menceritakan email yang masuk lewat email ya. Lewat email. Jadi kan ada, kalau biasanya di UC What I See kan memang cerita narasumber langsung bercerita. Iya. Kalau yang episode mencekam ini kita ceritakan ulang dari para kontributor atau narasumber yang mengirimkan cerita dalam bentuk tulisan. Oh, berarti lewat membacakan dari kiriman-kiriman mereka yang lewat email segala macam. Terus kemudian yang satu lagi, satu hari lagi kita pakai isinya dipakai untuk kita punya keramat namanya. Keramat apa itu Mas? Keramat itu sebenarnya Singkatan kita ya? ngobrol. Singkatan sih sebenarnya itu. Jadi kita telepon sama kontributor. Iya. Jadi kita telepon kayak gini nih, kayak yang lagi kita lakukan ini. Tapi Iya. lebih ngobrol sama penceritanya, terus kita bedah cerita, terus ya ada lanjutannya cerita lagi. Jadi itu ada visualnya. Tapi lewat apa namanya? Lewat WhatsApp call aja. Lewat WhatsApp call aja ya. Jadi kalau nanti nonton di YouTube bentuknya ya potret gitu. Oh, Besar, seperti itu. Panjang Plot kayak gitu ya. Jadi emang nanti nonton deh. Coba. Oke. Jadi kita ngobrol sama penceritanya. Jadi emang pure kita nggak pernah ketemu datang atau ngobrol langsung gitu, nggak pernah. Tapi sejauh ini selama Do You See What I See berjalan, pernah yang kayak narasumbernya tuh bertemu dengan misal mungkin dari Mas Misternya atau Iya. teman-teman yang lain gitu, ngerekam Ada langsung di beberapa tempat. ada kalanya ketika lagi main gitu ya, terus atau ketemu ada beberapa kontributor collab ya, bisa dibilang collab. Iya. Saya selalu datang dengan mic dan kamera handphone sih. Jadi ada yang enggak pakai handphone aja.
Jadi senjatanya itu cuman ada tripod, handphone, sama ada mic. Ya kalau nggak ada mic ya pakai handphone juga buat ngerekam. Jadi kemana aja ketemu siapa udah siap selalu ada bisa bikin konten gitu. Jadi nggak harus wah harus siap-siap nih kayak YouTuber serius ya. gitu. Berarti bisa dibilang setiap hari Mas ini kerjaannya harus pasti ada ngedit cerita orang. Selalu ngedit. Kebetulan kan di UC WTC ada kita bertiga ya timnya. Iya. Jadi sampai episode berapa ya? 70 sekian saya sendirian tuh. Tapi setelah itu ada saya ngajak mereka adalah kontributor juga yang tadinya bercerita juga. Awalnya mereka itu kontributor. Oke. Awalnya kontributor, terus waktu itu kan saya dikejar-kejar tuh sama mereka. Kapan ceritanya tayang gitu kan karena banyak yang masuk kan. Iya. Saya sempat ngomong sama mereka. Udah jangan ngejar-ngejar. Kalau mau bantuin sini. Terus akhirnya ada yang mau bantuin. Akhirnya mau mereka. Oh, akhirnya mau bantuin kan. Ya, saya bilang, wah alhamdulillah ada yang bantuin. Cuman kan saya bilang, tapi ya nggak ada duitnya. Saya bilang gitu kan, karena podcast kan nggak ada duitnya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ya akhirnya sekarang tadinya ada sekitar 7 orang yang bantuin. Oh banyak juga 7. Tapi sekarang yang mau bantuin. Tapi setelah jalan kan sekarang, yang editornya mereka juga ada beberapa yang nggak stylenya beda lah sama taste saya gitu. Oh ada seleksi tersendiri juga ternyata satu ada taste-nya beda, terus yang kedua memang rekan saya ini Mas Ruli dan Mbak Devi ini komit kan dari awal gitu ya. Karena mereka yang Mas Ruli ini dia orang radio di Cirebon. Kalau Mbak Devi memang orang multimedia di Jogja juga. Jadi sekarang kita bertiga nggak ada yang satu kota. Beda-beda kota semua. Beda kota. Jadi ya semuanya serba online kan ya. Sekarang file-file juga kita lempar-lempar. Kalau saya memang ngumpulin cerita, terus nyari bahan collab, kemudian ngembangin pada program-program yang kita kembangin. Kalau Mas Ruli memang lebih ke bikin program juga. Kalau Mbak Devi yang di Jogja itu spesialis untuk ngerjain visual. Oh ngerjain visual ke YouTube ya. YouTube. Instagram, YouTube gitu. Sejauh ini berarti ini kan pasti banyak banget kiriman dari orang-orang kan ya, kontributor sehari biasanya betul. Maksimal ngedit berapa Mas? Kalau ngedit kan perlu kurasi ya. Jadi kalau di UC itu kadang-kadang ya banyak cerita masuk tapi mungkin mohon maaf ya nggak semuanya juga bisa lolos. Oh banyak juga yang nggak lolos kurasi di UC ya? Ada beberapa kriteria sih yang yang nggak lolos gitu ya. Misalnya biasanya rekamannya jelek banget gitu ya. Oh dari segi teknisnya ya. Tapi yang rekamannya jelek pun masih saya dengerin karena kalau ceritanya bagus kita bisa minta mereka rekaman ulang. Kalau mereka nggak mampu kita minta kontributor lain menceritakan. Iya. Kalau nggak bisa lagi ya kita tim itu ada tadi kita remake gitu ya. Kita rekaman kita ceritain ulang lagi. Plan kalau remake. Iya, itu kan satu secara kualitas ya. Yang kedua kalau ceritanya kadang-kadang kan ada ya nggak semua orang sering bercerita. Jadi kadang-kadang ceritanya muter-muter nggak ada intinya. Mungkin seremnya ya nggak seberapa atau premisnya nggak begitu bagus. Kita coba susunin premisnya. Jadi coba kita restructure lagi nih ceritanya. Kita restructure, kita tulis ulang, terus kita ceritain lagi. Tapi biasanya kalau secara narasi dia bagus, ceritanya kurang bagus, kita coba mainin di editing ya kayak misalnya jump scare atau nanti kita cerita kadang-kadang ada penempatan bagian seremnya kita rubah bukan kita rubah ya, kita geser atau kita tulis ulang terus kita minta dia bacain gitu ya. Kita kasih guideline. Terus yang selain satu lagi lebih ke pagar sih. Kalau di UC memang banyak term and condition kali ya. Nggak boleh nyeritain cerita-cerita klinik yang benar-benar klinik gitu ya. Terus kalau memang ada
misalnya dia menyelesaikan masalah dengan kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan gitu, biasanya kita cut, benar-benar kita sensor. Oh, ternyata sampai itu ya. Ada Oh batasannya iya, jadi juga. kita Kan kita cerita punya pagar banget. Nah kan kita sebagai publisher ya bisa dibilang gitu ya. Kita sebagai saya sebagai content creator atau yang membuat, ya kita bertanggung jawab sama apa yang kita keluarkan kan. Misalnya menyelesaikan urusan, ya misalnya ada gangguan di rumahnya, terus kemudian dia minta orang pintar untuk menyelesaikan, biasanya kayak gitu bisa dirubah, atau kalau nggak bisa dirubah biasanya memang kita tidak naikkan. Kalau dirubah misalnya kita harus manggil orang pinter gitu, nah itu orang pinternya kita ganti redaksinya, jadi kita minta tolong ustadz atau apa. Tapi ritualnya juga kita nggak masukin, jadi kayak misalnya disarankan untuk membaca mungkin Al-Baqarah atau zikir-zikir atau ya kayak gitu-gitu. Jadi kita sebenarnya kita twist sih. Iya. Kita twist, jadi kayak adegan-adegan kan kadang-kadang ada cerita juga yang bilang, oh wah karena kita lagi minum-minum terus kita mabok, kita lagi minum minuman ini gitu. Nah itu kayak gitu-gitu juga kita sensor. Ada part-part misalnya yang tidak berkaitan, misalnya kita lagi ngerokok nih demi apa namanya, demi nggak stres gitu, terus kita ngerokok. Nah itu aja sering banget kena sensor gitu dari kami gitu ya, karena kita tahu yang dengerin mostly juga masih ada yang anak SMP, anak SMA gitu kan. Tapi sejauh ini rata-rata pendengar yang udah di atas 20-an pasti ya, yang di kisaran-kisaran seperti itu. Kalau dari data sih kelihatannya 11 sampai 30-an ya. Oh ya, 11, dari 11? Dari 11 ya. Dari 11 tahun itu ada 13 tahun. Ya umur-umur SMP, SMA lah mungkin sama. Kalau yang terbanyak mungkin usia SMA sama kuliah gitu ya, sama mungkin Cinta horor emang fleksibel, random Mas ya, random banget pasti. Nah, ini mungkin yang aku mau tahu banget. Seperti ini kan kita yang kayak bergelut di konten-konten horor gini pasti kayak ibaratnya apa ya, bersentuhan langsung dengan hal-hal yang seperti itulah. Entah itu ngedit atau dengarkan cerita doang. Itu pasti mau nggak mau ya emang suasananya horor kayak gitu. Dan bahkan bahkan ada yang bilang kalau setiap kita lagi cerita horor, misal makhluk apa yang sedang diceritakan atau objeknya siapa yang diceritakan, mereka tuh bisa tahu seperti itu dan hadir. Iya, itu kalau saya ya, misalnya kan banyak banget yang apa kontributor ataupun pendengar selalu apa namanya, menyebutkan ya bisa dibilang mitos ya, kayak gitu kan, kayak jangan diomongin nanti orang apa yang bersangkutan dengerin atau yang bersangkutan tahu gitu kan. Ya kayak itu kan kayak sugesti sih sebenarnya. Kalau buat saya apa namanya, ya kan ya kita sebagai manusia tidak mengetahui hal itu ya. Iya. Bahkan kan dari sisi agama ya yang gaib ya nabi aja, katakanlah nabi aja kan nggak tahu kayak gitu. Jadi saya nggak bisa bilang oh itu benar kayak gitu tuh, itu enggak. Nah kalau buat saya kan memang Do You See What I See itu adalah sebuah konten bercerita yang kita nikmati aja hiburannya kan gitu kan. Iya. Kadang-kadang kan kayak jujur aja saya kan emang orangnya penakut juga gitu ya. Cuman dengan ngedit, dengan wah dulu apa namanya ya, dengan sambil jalan memang kelihatannya jadi pemberani lah gitu. Dan saya yakin mungkin penikmat horor juga sama ya, ketika disuguhkan beberapa cerita makin dia suka ya, bukan malah juga bukan sebagai paranoia ya, jadi kayak dia jadi takut atau apa gitu ya, tapi lebih ke part hiburan sih mungkin ya. Teman-teman pendengar itu lebih menyimak bahwa konten horor tuh sebagai hiburan. Tapi kalau dia jadi apa namanya ya, wah ini bakal didengerin nih ya, saya pikir saya nggak bisa bilang iya atau enggak, karena kan bukan ranah kita untuk mengetahui itu sih. Sebenarnya pemicunya Mas pada saat itu di awal coba untuk ngerekam cerita itu karena apa ya Mas kira-kira? Jadi kan mungkin kebanyakan teman-teman pendengar saya adalah yang pendengar saya dulu ketika saya cerita di channel Radit ya. Iya, benar. Saya kan punya cerita judulnya Rumah Eyang itu ya. Rumah Eyang. Nah, ketika ya tahun 2018 itu kan cukup rame, terus sangat viral tentunya, itu cukup rame, sangat rame. Iya, cukup rame sampai berapa? Hampir total ada 10 juta pendengar lah waktu itu kalau nggak salah. Banyak banget pokoknya.
Terus orang-orang kan nuntut saya, ayo cerita lagi dong, cerita lagi gitu kan. Yang saya tangkap dari situ sih sebenarnya teman-teman pendengar podcast atau pendengar YouTube itu kan demand punya keinginan untuk diceritain gitu kan. Iya. Jadi kalau saya lihat dulu konten-konten horor kan lebih ke penelusuran, terawangan, jalan-jalan ke tempat serem gitu kan. Nah, ketika konten mungkin yang saya cerita di tempat Radit itu kan konsepnya podcast banget kan, kayak sangat podcast. Ya saya bercerita aja, cuman cerita aja. Bedanya dulu nggak ada mic nongol gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin podcaster di YouTube ya naruh mic gitu kan. Dan dari situ saya tahu oh ternyata pendengar tuh senang loh didongengin gitu. Podcast atau media apapun itu ketika kita bercerita dan kita bisa runut bercerita, orang-orang suka gitu. Iya. Dan dari situ kan orang-orang kayak ayo dong cerita lagi. Nah, awal saya memang dulu mencoba bercerita lewat Instagram gitu kan. Tapi waktu kayaknya di Instagram memang ini ya, Mas, kayaknya budaya kita memang orang Indonesia tuh ya emang lagi suka dengan hal-hal yang seperti itu, cerita-cerita yang cerita horor atau apapun itu. nih Itu kalau udah cerita horor memang secara hiburan kan menempati posisi yang di atas kan. tertinggi lah pasti. Iya, tertinggi selain apa namanya? Kepo-kepo selebriti ya. Jadi horor tuh masih jualan yang cukup bagus. Cuman waktu itu emang niat saya ketika nggak ada platform yang lebih nyaman ketimbang podcast gitu kan. Iya. Karena kan bercerita di podcast kan bebas ya, tidak ada distraksi, kita dengerin terus ya menurut saya lebih nyaman dan saya bisa menyampaikan apa yang saya ceritakan dengan mudah kan. Benar. Soalnya gear kita kan cuman handphone gitu kan. Iya. Kita nggak harus set up kamera bagus, editing yang keren gitu kan. Ya hanya butuh mic aja sama simple editing kita bisa bikin podcast. Dan ternyata memang ketika saya bikin di awal kan coba gitu. Gak taunya orang-orang tuh kayak wah kita perlu panggung nih gitu. Kita perlu panggung bercerita. Nah dari situ baru saya sadar ternyata Do You See What I See memang bukan panggung saya, tapi saya bikinin panggung buat orang-orang bercerita gitu. Dan mungkin pada saat itu juga menjadi hal yang baru untuk menikmatin suatu yang horor mungkin Mas ya. Karena kan biasanya yang tadi Mas sebutin kayak konten penelusuran atau konten-konten mistis yang biasanya ada dan ternyata hadir yang dalam berbentuk kita bercerita santai yang kayak gini-gini jadi warna baru tersendiri mungkin bagi iya menyenangkan lah. Jadi menyenangkan banget sendirian. Jadi memang kan ada beberapa kayak misalnya LDK, ada Do You See What I See, ada Nightmare Side-nya Ardan. Iya. Ada misalnya Udah Pocong, itu kan konsepnya beda-beda semuanya. Ada bagi horor gitu kan. Iya. Nah, masing-masing dari kita kan punya konsep. Jadi tetap aja formatnya aja yang berbeda, cuman kan punya penikmat masing-masing gitu kan. Cuman ya gara-gara kurasi cerita itu saya baru sadar ternyata kejadian-kejadian yang di teman-teman semua cerita ini tuh waduh bikin sakit kepala dengernya. Kenapa Mas? Iya nggak, maksudnya menurut saya pengalaman saya waktu di rumah Eyang tuh kan serem banget gitu. Iya. Begitu saya dengerin cerita-cerita teman-teman yang lain ya banyak yang lebih bisa dibilang kayak ada toh kejadian kayak gitu, nggak masuk akal tapi ya emang terjadi. Emang gitu terjadi. Kan? Emang terjadi. Jadi kalau orang bilang nggak bisa dijelasin pakai nalar ya emang. Tapi kan ada orang milih buat percaya atau orang memilih untuk wah ini ceritanya keren banget nih secara cerita ya. Jadi kan mungkin kalau di Indonesia ini yang paling sering viral kan horor, ada kejadian naik bis bener. Terus naik kereta viral, terus apa lagi nanti selalu silih berganti kan. Ada ya even kayak misalnya KKN gitu kan, itu kan waktu itu sempat ya selalu bergulir ada cerita baru yang menurut saya kalau dilihat dari sisi serem ya dan tidak sampai geleng-geleng, nggak pernah habis mungkinnya. Pasti benar tadi horor, cerita-cerita horor pasti muncul ada yang baru lagi dan mudah banget untuk mengambil hati orang untuk
langsung ngepoin ini apa, jadi viral kayak gitu cerita-cerita horor biasanya. Oke. Dan medianya kan selalu berubah ya. Ada yang medianya terkenal di Twitter, terus kemudian di Instagram, di YouTube. Saya di YouTube. Terus ada yang dari ya itu tadi Twitter kan banyak juga. Iya. Yang kereta itu juga lewat Twitter dan sebagainya. Jadi bukan masalah medianya tapi masalah memang ceritanya gitu ya. Kalau masalah pengalaman selama dari Mas sendiri dengan tim, kira-kira pengalaman apa yang kalian rasain gitu Mas? Pasti ada tentunya mungkin gangguan sedikit atau bagaimana selama ngerjain. Jadi kalau bisa diceritakan kita bertiga ya, saya ada kan 2 cowok 1 cewek gitu. Kita bertiga tuh lebih ke penakut sih sebenarnya. Ini bener-bener bertiga orang-orang yang penakut. Iya, sebenarnya orang yang bertiga tuh ya bukan orang yang artinya bukan orang ya orang kan bilang wah harus indigo buat tapi kita emang real, kita penikmat cerita gitu ya. Oh, tidak ada yang sejenis-jenis seperti itu Mas dari kalian bertiga? Nggak ada. Jadi makanya kalau kita kan banyak yang datang konsultasi gitu. Wah, salah. Malah kita ceramahin biasanya. Sholatnya udah benar belum? Udah ngaji belum di rumah? Pokoknya kayak gitu, zikir pagi petang gitu-gitu. Jadi kalau konsultasi malah digituin kan. Jadi kita nggak ada rekomendasi apa-apa selain itu gitu. Tapi ya selama ngedit beberapa kali, lebih sering dulu awal kita sempat kayak traumatik juga sih. Saya pribadi. Jadi kalau saya ngedit selalu pagi gitu kan, nggak pernah malam karena dulu sempat ada beberapa kejadian. Bikin males sendiri kalau ngedit malam. Dia foto sampai nunjukin kalau mungkin teman-teman ada yang dengerin cerita saya di rumah yang kan ada sosok pakai baju merah itu. Iya. Dia foto tuh ada siluet. Cewek lagi duduk baju merah. Wah, saya langsung stres setengah mati. Saya ketakutan. Dia pingsan di situ. Pingsan gitu aja, nggak ada apa-apa, nggak kelihatan apa-apa di CCTV. Tiba-tiba kakinya keangkat gini, terus diseret. Jalan.